杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun air danau itu sangat dingin, tetapi masih dalam batas yang dapat ditoleransi. Yangke masuk lebih dalam tanpa insiden. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba seolah merasakan sesuatu, Yangke menatap ke arah tertentu. Di sana terdengar suara air yang mengalir deras, dan apa yang dilihatnya selanjutnya adalah pemandangan yang luar biasa. Di tengah danau, seorang wanita sedang mandi. Rambutnya halus dan hitam, fitur wajahnya indah, wajahnya lembut dan cantik, baunya terbuka. Panas dari tubuhnya bercampur dengan air dingin, menciptakan kabut tipis yang membuatnya tampak tidak nyata, seolah diselimuti kabut tipis. Permukaan danau berkilauan, air jernih memantulkan tubuh wanita yang teredam. Pemandangan yang membangkitkan gairah dan memenuhi pikiran dengan fantasi tanpa batas. Pada saat ini, wanita itu sedikit mengangkat bahu tangannya, menggunakan tangan lainnya untuk mengambil air dan perlahan menyeka kulit putihnya yang sempurna. Tampaknya tidak menyadari kedatangan Yangke. Namun, ketika tatapan Yangke tertuju padanya, dia jelas merasakannya dengan cepat menoleh untuk melihatnya. Mata indahnya berkilauan seperti bintang, memancarkan cahaya unik yang memikat siapapun yang memandangnya, membuat mereka tak mampu mengalihkan pandangannya. Seolah-olah mereka akan tersesat dalam keindahannya. Saat mata mereka bertemu, ekspresi Yangke membeku, namun wanita itu tersenyum. Senyum menawan yang seolah mencuri jiwa seseorang. Sebuah lingkaran cahaya tak terlihat oleh mata telanjang terpancar darinya, menyelimuti Yangke, yang membuat ekspresi Yangke menjadi semakin terkejut. Wanita itu menyeringai, tetapi senyum itu tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dia membuka mulutnya dan bibirnya yang semula seperti buah ceri berubah menjadi mulut mengerikan, menerkam Yangke. Bahkan dari jarak beberapa puluh kaki, mulut ganas ini menelan Yangke utuh. Mulut itu juga menelan sejumlah besar air danau tempat Yangke berdiri. Dengan sekali centikan mulutnya yang lebar, pemandangan di sekitar wanita itu terdistorsi dan bergeser. Hilang sudah citra seorang wanita cantik yang keluar dari bak mandinya. Sebagai gantinya, seekor binatang buas berbentuk aneh sedang mengunyah sesuatu. Binatang buas ini tak terlukiskan. Bentuknya bulat, berdiameter sekitar 3 atau 4 zang. Tubuhnya hitam pekat, dipenuhi selusin pasang mata dan 7 atau 8 tentakel yang terus menggeliat. Di tepi pantai, Liu Yan yang telah mengamati gerakan Yangke dengan seksama, melihat ini dan wajah cantiknya menjadi gelap. Meskipun dia tidak menunjukkan banyak kekhawatiran, karena dia dapat merasakan bahwa Yangke tidak terluka. Di sisi lain, si kepingan salju kecil terkejut dan terbang berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Tampaknya ingin menyelamatkan Yangke tetapi ragu-ragu. Binatang iblis yang mahir dalam serangan jiwa cukup langka. Suara Yangke bergema menyeramkan dari suatu tempat di kehampaan. Detik berikutnya sosoknya muncul, berdiri di atas kepala binatang bulat itu. Dia tampak sama sekali tidak terluka. Ketika pemandangan wanita yang sedang mandi terlihat, Yangke segera merasakan ada sesuatu yang salah. Di tempat terpencil seperti itu, murid perempuan dari sekte manapun akan merasa aman mandi. Bahkan para seniman bela diri alam Asado yang telah masuki tanah 4 musim pun tidak akan memiliki waktu luang seperti itu. Awalnya ia mengira sosok mirip wanita itu adalah semacam binatang buas iblis yang menyamar. Tetapi setelah diserang, ia tiba-tiba menyadari itu adalah semacam guncangan jiwa. Mandi kecantikan hanyalah ilusi yang tercipta setelah serangan itu.
namun ilusi itu terlalu nyata dan bahkan Yangke pun tidak dapat langsung melihatnya. Memahami hal ini membuatnya lebih mudah untuk menghadapinya. Ketika serangan fatal yang sebenarnya tiba, ia dapat melarikan diri dengan teleportasi. Begitu Yangke selesai berbicara, binatang buas itu tiba-tiba berhenti. Sulusin pasang mata di tubuhnya yang bulat menatap Yangke. Kemudian ia membuka mulutnya yang lebih besar, memuntahkan air danau. Di titik tertentu di depan tubuhnya muncul struktur seperti mulut, penuh dengan taring, mengeluarkan raungan yang ganas. Suara itu menyatu menjadi gelombang, terlihat oleh mata telanjang, menyebar ke segala arah. Seketika membuat permukaan danau yang tenang beriak. Energi sumber muncul di tubuh Yangke, melawan serangan gelombang suara yang tak dapat dijelaskan dan memancarkan sinar cahaya. Tingkat kedua alam sumber Do. Yangke memindai dengan indera ilahinya, segera mengetahui tingkat dan kekuatan binatang iblis ini. Binatang itu melihat serangan soniknya tidak efektif, tampak marah. Sulusin matanya tiba-tiba menyipit dan kekuatan tak terlihat melonjak keluar. Yangke mengangkat alisnya dan meraung. Kekuatan jiwa sebanding dengan puncak alam sumber Do. Ekspresinya serius, lautan kesadarannya bergejolak dan gelombang kekuatan indera ilahi yang ganas mengalir keluar, juga berubah menjadi dampak tak terlihat untuk menghadapi serangan itu. Segera sebuah dentuman keras bergema, tubuh Yangke tersentak, tanpa sadar terhuyung mundur beberapa langkah. Rasa sakit yang tajam menusuk pikirannya. Binatang aneh itu tidak lebih baik, tubuhnya yang bulat bergetar hebat, tentakelnya melambai-lambai liar, dan ia mengeluarkan tatapan yang mengerikan. Bentrokan indera ilahi terkenal berbahaya dan tidak dapat dipraktisi. Binatang buas ini yang mengandalkan penguasaannya atas serangan jiwa mengabaikan Yangke, dan Yangke tentu saja tidak mampu menunjukkan kelemahan. Dia memiliki harta karun surgawi, teratai roh penghangat, dan tidak takut untuk berbenturan langsung dengan kekuatan jiwanya. Dalam pertukaran ini, baik manusia maupun binatang buas itu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Namun Yangke memiliki teratai roh penghangat untuk mengurangi kerusakan pada indera ilahinya. Jadi dia dengan cepat menenangkan diri. Binatang buas aneh itu di sisi lain tetap tidak dapat mengendalikan dirinya, gemetar tak terkendali. Seolah-olah benturan itu telah menimbulkan kerusakan besar. Melihat ini Yangke tidak akan ragu-ragu. Sejuta pedang muncul di tangannya memancarkan kekuatan kekaisaran dan dia berubah menjadi pelangi. Menebas ke depan dengan pedangnya. Dengan sebuah pedang panjang yang mengeluarkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah binatang buas aneh itu seperti badai. Darah seketika menodai permukaan danau dengan warna merah tua. Binatang buas itu menggeliat kesakitan, mengeluarkan lolongan menyedihkan. Selusin matanya dipenuhi teror. 7 atau 8 tentakel menari liar, mencoba mencegat cahaya pedang yang ada di mana-mana. Tanpa diduga serangan Yangke gagal membunuhnya. Dalam benak Yangke, binatang buas ini hanya memiliki kekuatan tingkat kedua alam sumber Do, namun ia memiliki indera ilahi yang sebanding dengan puncak alam sumber Do. Dengan indera ilahi yang begitu kuat, tubuh fisiknya tidak mungkin sangat kuat. Namun tubuhnya yang bulat memiliki elastisitas yang luar biasa. Saat cahaya pedang mengenai, sebagian besar energi pedang terbang dari permukaan bercahayanya, hanya menyebabkan kerusakan kecil. Namun 7 atau 8 tentakel yang melambai tidak begitu beruntung. Mereka terputus menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di air. Ini membuat binatang buas itu terlihat lebih jelek. Benar-benar mengubahnya menjadi bola yang dipenuhi mata. Seolah merasakan bahaya, binatang buas itu tidak menunjukkan niat untuk melawan Yangke sampai mati. Sebaliknya, ia tenggelam ke dalam danau dan dengan cepat menyelam ke bawah. Yangke mendengus dingin, ia terampil dan berani, jadi ia terjun ke danau dan mengejar. Air danau itu jernih sekali dan darah mengalir di sepanjang jalan, jadi Yangke tidak khawatir kehilangan jejaknya.
Danau itu setidaknya beberapa puluh kaki dalamnya, dan semakin dalam ia masuk, semakin redup cahayanya. Tetapi Yangke menggunakan kekuatan dan penglihatannya untuk memastikan ia tidak dapat melihat apapun sama sekali. Setelah beberapa saat, ia mengikuti jejak itu ke suatu tempat di dasar danau dan melihat ke depan. Sambil mengangkat alisnya, makhluk aneh itu duduk tenang di dasar danau, dan sekitar 3 kaki di bawah permukaan terdapat struktur mirip altar. Di atas altar itu terdapat sebuah manik-manik seukuran buah kelengkeng yang memancarkan cahaya hijau. Saat Yangke melihat manik-manik itu, jantungnya berdebar kencang. Selain warnanya, manik-manik itu hampir identik dengan harta karun yang telah ia rebut di kuil waktu, bahkan ukurannya pun tampak sama. Mungkinkah itu? Yangke memiliki kecurigaan samar, tetapi tidak dapat memastikannya. Sementara itu, makhluk aneh itu berdiri di sana dengan tenang. Cahaya hijau kabur memancar dari manik-manik itu menyelimutinya. Di bawah perlindungan hijau ini, luka yang ditimbulkan Yangke telah sembuh sepenuhnya, tidak lagi berdarah. Tentu saja tentakelnya tidak dapat tumbuh kembali untuk saat ini. Sekuat apapun vitalitas makhluk itu, ia tidak dapat melakukan regenerasi ajaib dari anggota tubuh yang terputus. Ini pasti benda paling berharga di alam musim dingin, pikir Yangke dalam hati sambil menatap manik hijau itu. Si kecil salju telah membawanya ke sini, dan selain makhluk aneh itu, satu-satunya benda lain di danau ini adalah manik yang diletakkan di altar. Tidak mungkin makhluk aneh itu adalah benda paling berharga di alam musim dingin. Tidak ada penjelasan lain selain manik hijau itu. Kedatangan Yangke tampaknya telah mengejutkan makhluk aneh yang sedang menyembuhkan diri. Tanpa menoleh, selusin mata di tubuhnya telah melihat Yangke. Detik berikutnya ia membuka mulutnya yang bertaring dan meraung dengan ganas, penuh ancaman. Sayangnya karena telah kehilangan tentakelnya, ia tidak dapat melepaskan gerakan membunuh yang layak. Ia hanya dapat mengumpulkan kekuatan jiwa ilahinya lagi dan meledakkannya ke arah Yangke melalui selusin mata itu. Mencari kematian. Ekspresi Yangke menjadi gelap. Dengan kedipan mata kirinya, mata iblis penghancur dunia muncul. Di dalam pupil emasnya, kuncup teratai perlahan terbentuk, lalu menghilang dari mata Yangke dengan satu putaran. Sesaat kemudian, makhluk itu membeku seolah terkena mantra. Pandangannya dipenuhi sepenuhnya oleh kuncup teratai. Mekarnya didorong oleh kekuatan spiritualnya sendiri. Meskipun kekuatan spiritualnya cukup besar, ia telah terluka dalam bentrokan langsung sebelumnya dengan Yangke. Dan sekarang terkena teknik bunga teratai, ia tidak berdaya untuk pulih. Beberapa saat kemudian, disertai serangkaian suara letupan lembut, semua selusin mata di tubuh makhluk itu terbuka lebar, seolah hancur oleh tekanan internal yang sangat besar. Yangke yang memegang pedang sejuta menyatu dengannya, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang makhluk itu. Kemudian sebuah lubang besar telah muncul di tubuh bundar makhluk itu, memperlihatkan organ dalamnya. Yangke membalas dengan telapak tangannya, kekuatan ruang melonjak dan dia bergumam, "Pengasingan!" Sebuah lubang hitam pekat muncul seperti mulut mengangak binatang buas yang ganas, melahap mayat monster itu sepenuhnya. Setelah lubang hitam itu menghilang, Yangke yang tersisa. Dia membuka telapak tangannya dan di tangannya dia memegang inti bagian dalam berwarna merah gelap. Dan ini adalah inti dalam dari seekor binatang iblis tingkat kedua alam sumber Dao. Dan binatang yang mahir dalam kekuatan jiwa ilahi. Tidak diragukan lagi, ini adalah bahan baku terbaik untuk memurnikan ramuan guna meningkatkan jiwa ilahi. Yangke menyimpannya di cincin spesialnya sebelum berjalan ke altar. Tidak ada batasan atau formasi di situ. Manik hijau itu hanya tergeletak di sana. Yangke memeriksanya lama sebelum mengulurkan tangan dan mengambilnya dengan mudah. Dia melepaskan indera ilahinya tetapi tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan apapun dari manik itu.
Dia menuangkan energi sumbernya ke dalamnya, tetapi tidak ada reaksi semuanya sama dengan manik merah menyala lainnya. Dia tidak tahu bagaimana binatang itu menggunakan energi dalam manik hijau untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Selanjutnya, dia mengeluarkan manik merah menyala dan membandingkan keduanya. Dia menemukan bahwa seperti yang telah dia amati, kedua manik itu memiliki ukuran yang sama persis, hanya berbeda warna. Setelah mengamati lama, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menyimpulkan kegunaan spesifik dari kedua manik-manik itu. Jadi, dia hanya bisa pasrah menyimpannya. Tepat saat dia memasukkan manik hijau ke dalam cincin spesialnya, perubahan tiba-tiba terjadi. Danau yang sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda membeku tiba-tiba mulai berderak dari segala arah. Seolah-olah hawa dingin yang maha hadir sedang turun ke atasnya. Dan danau itu mulai membeku. Ekspresi Yangke sedikit berubah dan dia dengan cepat melompat ke atas. Ketika dia sepenuhnya keluar dari air dan melihat ke bawah dari atas, dia melihat bahwa seluruh danau membeku. Keindahan berkilauan sebelumnya telah hilang. Sepertinya kehadiran manik hijau itu yang mencegah danau membeku. Yangke berspekulasi dalam hati, bertanya-tanya kekuatan magis macam apa yang terkandung dalam manik hijau itu yang dapat menghentikan hawa dingin. Setelah berpikir sejenak, Yangke berbalik dan terbang menuju pantai. Ketika dia kembali, Liu Yan hanya mengangguk sedikit kepadanya tanpa mengatakan apapun. Tetapi Xiu Shuihua tampak sangat gembira. Terus-menerus mempakkan sayapnya di sekitar Yangke. "Mari kita lanjutkan," kata Yangke kepada si kecil salju. Ia tampak mengerti dan berbalik untuk terbang ke arah tertentu. Selama beberapa hari berikutnya, Yangke terus-menerus menjelajahi alam musim dingin dengan bimbingan dan pencarian si kecil salju. Harta karun langka di dekatnya tidak akan luput dari perhatiannya dan secara alami semuanya masuk ke dalam cincin spesial Yangke. Tapi pemikiran Yangke sederhana. Karena Kaisar Debu Merah secara khusus menginstruksikan Qin Coyang untuk mencari buah malapetaka di tanah 4 musim. Itu tentu bukan tanpa alasan. Dengan kata lain, buah spiritual ini pasti ada di tanah 4 musim. Ia hanya belum menemukannya. Namun dengan kesabaran, ia akhirnya akan menemukannya. Dan dengan bantuan si kecil salju, ia secara alami memiliki keuntungan yang unik. Ia diam-diam bertekad untuk tidak meninggalkan alam musim dingin sampai ia menemukan buah malapetaka. Jika tidak, ia tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada Qin Chongyang jika ia meninggalkan tanah 4 musim. Tapi yang mengecewakannya, meskipun ia memperoleh banyak ramuan dan obat spiritual, ia tetap tidak dapat menemukan buah malapetaka. Hanya binatang buas iblis telah dibunuh. Tetapi selain mendapatkan beberapa inti batin, tidak satu pun segel bintang yang diperoleh. Waktu berlalu dan Yangke semakin cemas. Suatu hari di dataran es, Yangke berdiri di bawah lapisan es. Wajahnya muram saat dia menatap pohon buah sebening kristal di depannya, menyerupai kristal es. Pohon itu tingginya sekitar setinggi orang. Daunnya seperti balok es, memancarkan aura dingin. Pohon itu kosong. Namun, di salah satu cabangnya ada tanda yang jelas dari buah yang telah dipetik. Saya salah perhitungan. Seseorang mendahului saya. Yangke meratap. Pohon buah ini tidak lain adalah pohon buah kesengsaraan. Dipimpin oleh si kepingan salju kecil, dia telah mencari tempat penyapu karpet. Menghabiskan 10 hari penuh sebelum akhirnya menemukan pohon buah kesengsaraan. Tetapi buah kesengsaraan yang seharusnya ada di sana telah diambil. Dilihat dari tandanya, beberapa hari yang lalu seharusnya ada buah spiritual di pohon ini. Tuan, Anda sudah melakukan yang terbaik. Jangan salahkan diri sendiri. Liu Yan segera menghibur Yangke melihat wajahnya yang pucat.
Saya hanya ingin tahu siapa yang mengambil buah spiritual ini. Yangke merutkan kening. Meskipun buah malapetaka itu berharga dan langka, kegunaannya tidak meluas. Dan bahkan jika seseorang mengambilnya, itu tidak benar-benar berguna. Jika dia bisa mengetahui siapa yang mengambil buah spiritual itu, Yangke dapat dengan mudah menukarnya dengan harta karun yang sesuai. Selama pihak lain tidak sulit diajak bicara, mereka seharusnya senang untuk membuat kesepakatan. Yangke bisa saja memberi mereka sedikit lebih banyak, tetapi situasi saat ini adalah Yangke tidak tahu siapa yang telah mendapatkan buah malapetaka. Ini membuat metodenya tidak mungkin diterapkan. Apakah ada pohon buah lain seperti ini di alam musim dingin ini? Yangke menoleh dan bertanya kepada Xiao Shuhua dengan mata penuh harap. Wajah Xiao Shuhua yang kabur muncul dan dia perlahan menggelengkan kepalanya, sehingga harapan terakhir Yangke hancur. Dia menghela nafas pelan dan merenung. Setelah tanah 4 musim dibuka, para pendekar yang masuk dapat tinggal selama 33 hari. Setelah masa itu berlalu, habis, mereka harus mencari lokasi tertentu untuk meninggalkan tanah 4 musim. Jika tidak, mereka akan terjebak di dalam. Menghitung hari, sudah hampir 20 hari sejak dia masuk. Dan dia menghabiskan sebagian besar waktu itu di alam musim dingin. Dari sini akan membutuhkan beberapa hari untuk mencapai pintu keluar. Jadi dia tidak punya banyak waktu lagi. Terlebih lagi dia sudah menjelajahi hampir seluruh alam musim dingin. Memperoleh sebagian besar ramuan dan obat-obatan spiritualnya. Sekarang buah malapetaka telah diperoleh oleh orang lain. Tinggal di sini akan sia-sia. Akan lebih baik untuk mencapai pintu keluar terlebih dahulu, menunggu murid-murid dari berbagai sekte kembali, dan mencoba mencari tahu keberadaan buah malapetaka. Mungkin masih ada secerca harapan. Memikirkan hal ini, Yangke segera mengambil keputusan dan menoleh ke Xiao Shuhua, berkata, "Kirim kami pergi dari sini." "Apakah Tuan akan pergi?" Mata indah Liu Yan berbinar saat dia bertanya. "Baik," Yangke mengangguk. Liu Yan tentu saja tidak keberatan, tetapi si kecil salju tampak agak enggan. Waktu yang mereka habiskan bersama telah membawa begitu banyak kebahagiaan bagi makhluk kesepian ini. Dan sekarang mereka harus berpisah. Tentu saja ia sedikit patah hati. Yangke menyeringai, berbicara dengan nada persuasif. "Jika Anda mau, Anda bisa ikut dengan saya." Mendengar ini, kerutan di wajah si kepingan salju yang tegang mereda, seolah menunjukkan ekspresi gembira. Namun, ia dengan cepat menjadi lesu lagi, tampak agak putus asa. Liu Yan berkata lembut, "Ia tidak bisa meninggalkan alam musim dingin. Ia berbeda dari saya. Tanah ini adalah tempat ia dilahirkan. Akarnya ada di sini. Jika ia pergi, tidak akan lama sebelum ia binasa." "Bagaimana mungkin?" tanya Yangke dengan heran. Liu Yan berkata, "Ia pergi dari sini seperti saya meninggalkan wadah saya. Pohon tanpa akar, air tanpa sumber, tidak dapat bertahan lama. Kecuali apa?" tanya Yangke. "Kecuali ada lingkungan serupa di alam mistis kecil, ia bisa terus bertahan hidup," jawab Liu Yan. Mendengar ini, Yangke segera menyadari rencana penculikannya telah gagal. Awalnya ia berpikir bahwa dengan alam mistis kecil ia bisa menempatkan Xiao Shuhua di sana, tetapi ternyata ia terlalu naif. Memikirkan hal ini, Yangke meluruskan tangan, mengangkat Xiao Shuhua, meletakkannya di bahunya dan tersenyum. "Jangan terlalu lesu. Jika saya punya kesempatan, saya akan kembali untuk menemui Anda. Mungkin lain kali saya datang, saya bisa menemukan cara untuk membawa Anda bersama saya." Meskipun mengatakan ini, Yangke tahu bahwa hal seperti itu pada dasarnya mustahil. Ia tidak tahu berapa tahun lagi yang dibutuhkan agar negeri 4 musim terbuka kembali, dan bahkan jika terbuka, ia mungkin tidak dapat masuk lagi.
Lagi pula saat itu ia mungkin sudah mencapai tahta kaisar. Namun Yosua tidak terlalu memikirkannya. Ia hanyalah makhluk langka yang lahir dari langit dan bumi dengan pikiran yang sederhana. Hanya dengan beberapa kata dia menepis suasana hatinya yang sedih dan kembali bahagia. Sehingga Yangke merasa sangat bersalah. Butuh waktu 4 hari penuh baginya untuk mencapai pegunungan 2 musim setelah berangkat dari dataran es. Meskipun dia mendapatkan beberapa barang di sepanjang jalan, itu tidak banyak. Setelah tiba di titik ini, si kecil salju berhenti melangkah. Yangke dan Liu Yan mengucapkan selamat tinggal padanya. Kesedihan di hati mereka lebih baik tidak diungkapkan. Setelah melewati pegunungan 2 musim, Yangke langsung menuju pintu keluar. Sebelum memasuki negeri 4 musim, para tetua dari setiap sekte telah menginstruksikan murid-murid mereka untuk mencapai pintu keluar sebelum batas waktu. Lokasi pintu keluarnya jelas, tepat di tengah negeri 4 musim. Karena itu Yangke tidak khawatir salah jalan. 3 hari kemudian, Yangke dengan lancar tiba di sebuah daratan. Di kejauhan, dia menemukan pintu keluar negeri 4 musim. Seperti pintu masuk ke lembah tanpa nama. Itu adalah portal cahaya berbentuk oval, berdiri diam di udara. Para pendekar yang memasuki energi 4 musim dapat pergi kapan saja melalui portal ini. Namun karena batas waktu belum tiba, jelas bahwa tidak ada pendekar yang akan pergi sebelum waktunya. Seperti yang diprediksi Yangke, tempat itu sepi ketika dia tiba. Menghitung hari, hanya tersisa sekitar 5 atau 6 hari hingga batas waktu. Yangke tidak berencana untuk menjelajahi bagian lain dari negeri 4 musim. Dia bermaksud untuk tinggal di sini untuk mencegah siapapun pergi sebelum waktunya dan mengambil buah malapetaka tanpa sepengetahuannya. Sambil menunggu, dia mempertimbangkan apa yang bisa dia tawarkan sebagai imbalan untuk buah malapetaka jika dia mengetahui keberadaannya. Dia memiliki banyak barang berharga, tetapi banyak yang tidak tergantikan, seperti 5 harta karun kaisar. Hal-hal yang tidak dapat dia tukar. Dia masih memiliki beberapa pil sumber do yang tersisa dari pemurnian sebelumnya, tetapi ini hanya berguna bagi pendekar alam Raja Kekosongan tingkat puncak. Pendekar alam sumber do mungkin tidak menghargainya. Dia juga telah memperoleh cukup banyak hal di negeri 4 musim yang mungkin bisa dia tawarkan. Tetapi orang lain mungkin tidak tertarik. Setelah berpikir panjang, dia mengarahkan pandangannya pada setetes esensi abadi. Diam-diam percaya bahwa itu adalah kartu tawar-menawar yang tak tertahankan. Air suci pembersih jiwa. Elixir keabadian dan elixir kehidupan dianggap sebagai 3 air suci agung. Penciptaan air suci pembersih jiwa sangat bergantung pada keberuntungan dan kebetulan. Dibutuhkan kejatuhan makhluk kuat yang kekuatan jiwanya tetap utuh. Hanya ditempatkan kejatuhan mereka. Di bawah pengaruh alam, air suci pembersih jiwa dapat lahir. Meskipun langka, air ini tidak sepenuhnya punah. 2 air suci lainnya tanpa terkecuali adalah harta karun yang sangat sulit ditemukan. Elixir kehidupan adalah satu hal. Mungkin ada di beberapa sudut tersembunyi alam bintang ini, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Namun, elixir keabadian sama sekali tidak dapat ditemukan. Karena elixir keabadian adalah turunan dari pohon abadi. Itu adalah esensi kehidupan dari pohon abadi. Status elixir keabadian sudah cukup untuk menyembuhkan daging dan tulang, menghidupkan kembali orang mati, memiliki efek luar biasa yang menantang surga. Satu-satunya pohon abadi di dunia ditanam oleh Yangke di kebun herbal kecilnya. Jadi wajar saja tidak ada orang lain yang memiliki cara untuk mendapatkan elixir keabadian. Status yang dimilikinya adalah sisa dari saat ia pertama kali mendapatkan pohon abadi dan ia tidak pernah berani menggunakannya. Menggunakan harta karun yang luar biasa untuk ditukar dengan buah kesengsaraan, tidak ada yang akan menolak. Satu-satunya kekhawatiran adalah apakah kemunculan ramuan abadi dapat menyebabkan masalah lain.
Namun, demi buah kesesaran, ia tidak peduli. Jika ada yang bertanya nanti, ia bisa saja berpura-pura tidak tahu. Mungkin tidak ada yang akan menyangka bahwa harta karun tertinggi seperti pohon keabadian akan berada di tangannya. Setelah mengambil keputusan, Yangke duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Masih ada sekitar 5 atau 6 hari lagi. Para pendekar yang telah masuki tanah 4 musim tidak terburu-buru untuk pergi. Saat ini mereka mungkin masih mencari peluang mereka sendiri di berbagai tempat, sehingga daerah dekat pintu masuk sangat sepi. Waktu berlalu perlahan. Sehari kemudian, di dataran tempat pintu masuk berada, hanya Yangke yang tersisa. Tidak ada orang lain yang terlihat. Pada suatu saat, Yangke tiba-tiba mengerutkan kening dan membuka matanya untuk melihat ke arah tertentu. Pada saat itu dia merasakan fluktuasi energi aneh yang melintas dengan cepat. Namun ketika dia melihat ke arah asal fluktuasi energi itu, dia tidak melihat apapun, yang membuatnya agak curiga. Bertanya-tanya apakah dia hanya membayangkan sesuatu. Saat dia merenungkan hal ini, sebuah lingkaran cahaya yang terlihat tiba-tiba muncul di kejauhan. Lingkaran cahaya itu hampir nyata, menyebar keluar seperti riak. Yangke tiba-tiba berdiri, menyipitkan mata sambil mengamati. Sekitar 100 mil di depan, di puncak gunung yang tinggi, lingkaran cahaya itu mengalir terus-menerus. Awalnya itu hanya lingkaran cahaya satu warna, tetapi seiring waktu berlalu, warnanya secara bertahap menjadi beragam. Selain itu, energi spiritual langit dan bumi tampaknya bergelombang dan bergejolak di sana. Dengan awan berwarna-warni berputar-putar di langit di atas gunung, membuat seluruh langit tampak sangat aneh. Fenomena alam, seru Yangke. Harta karun langka telah lahir. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi di sana, dilihat dari situasi saat ini harta karun langka pasti telah lahir, dan itu bukan harta karun biasa. Jika tidak, hanya itu tidak akan menimbulkan fenomena yang begitu mencolok di awal keberadaannya. Kenapa sekarang? Yangke meretan kening dalam-dalam. Wajahnya sangat muram. Hanya tersisa 4 atau 5 hari sebelum pintu keluar negeri 4 musim tertutup. Dan jika semuanya berjalan sesuai harapan, para murid dari berbagai sekte kemungkinan besar akan kembali. Lokasi fenomena aneh ini hanya 100 mil dari pintu keluar. Dengan kata lain, kemunculan harta karun luar biasa ini kemungkinan besar akan menarik banyak orang. Dan semakin lama berlangsung, semakin banyak orang yang akan tertarik. Ini pasti akan menyebabkan perebutan sengit. Bahkan mungkin mengakibatkan pertumpahan darah. Rencananya untuk menukar ramuan abadi dengan buah kesesaran pasti akan terganggu. Oleh karena itu, setelah melihat fenomena aneh itu, pikiran pertama Yangke bukanlah kegembiraan, melainkan kejengkelan. Merasa bahwa waktunya sangat tidak menguntungkan baginya. Namun terlepas dari gejolak batinnya, fenomena aneh itu begitu jelas sehingga dia tentu saja harus pergi dan melihat sendiri. Dengan pemikiran itu, Yangke langsung memanggil perahu kayu terbangnya. Menaikinya, mengaktifkan kekuatan sumbernya, dan melesat menuju lokasi tersebut sebagai aliran cahaya. Perahu kayu itu bergerak cepat, menempuh jarak 100 mil dalam waktu kurang dari selusin nafas. Saat mereka semakin dekat, Yangke mencium aroma aneh. Aromanya menyegarkan dan membangkitkan semangat seperti kebangkitan tiba-tiba. Apakah ini ramuan langka? Yangke merenung dalam hati. Terlebih lagi itu adalah ramuan langka yang dapat membantu kultivasi seorang seniman bela diri. Saat aroma itu memenuhi hidungnya, Yangke samar-samar merasakan tanda-tanda hambatan tingkat pertama sumber do-nya mulai mereda. Dia baru saja naik ke alam sumber do, meskipun dia telah bertarung terus-menerus dan berkultivasi dengan tekun. Bahkan mendapatkan kesempatan di tangga waktu, dia masih jauh dari naik ke tingkat kedua sumber do. Tapi sekarang, jarak itu telah berkurang secara signifikan, menunjukkan khasiat luar biasa dari ramuan langka ini. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dia mungkin satu-satunya yang tiba di dataran ini lebih awal. Jika tidak ada orang lain di sekitar, dia mungkin bisa memiliki ramuan langka yang baru ditemukan ini untuk dirinya sendiri.
Ini benar-benar keberuntungan yang tak terduga. Lagi pula, Yangke telah tiba di dekat pintu masuk lebih awal hanya untuk menanyakan keberadaan buah malapetaka. Pikirannya berpacu, dan Yangke telah mencapai sekitar puncak gunung. Dia mendarat di lampu pelariannya, berdiri di atas perahu kayu, dan diam-diam menatap ke depan. Di sana, di suatu tempat di puncak gunung, di tengah bebatuan aneh, berdiri sekuntum bunga yang sedang mekar. Tampak tidak nyata, berdiri diam. Ini kemungkinan adalah bunga teratai. Kelopaknya yang belum terbuka berwarna putih bersih dan tanpa noda, dengan cahaya spiritual yang menyilaukan mengalir di atasnya. Dan aroma yang memikat terpancar darinya, tampaknya hampir seperti dari dunia lain. Memikat dan mempesona. Terlebih lagi, pada kuncup ini ada rune yang rumit, sekecil butiran beras, muncul dan menghilang. Tampaknya mengandung misteri yang sangat besar. Jika seseorang dapat memahaminya, seseorang dapat memperoleh manfaat yang tak terukur. Jantung Yangke bergetar hebat dan dia mengeluarkan seruan pelan. Ini adalah... Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan selembar giok dari cincin ruangannya, menutup matanya, dan membenamkan dirinya dalam memeriksa isi giok tersebut. Giok itu memang peninggalan Gongsunmu. Yangke telah lama menghafal isinya, mampu melafalkannya dengan cepat. Namun objek di hadapannya masih membuatnya agak ragu. Hanya dengan membandingkannya dengan isi giok, itulah dia dapat mengkonfirmasi pengamatannya. Sesaat kemudian, Yangke memang menemukan jawaban yang dicarinya di dalam giok tersebut. Dia membuka matanya, secercah semangat yang menggembirakan terpancar di dalamnya, menatap bunga yang sedang mekar, dan mengeluarkan perseruan pelan. Teratai misteri tertinggi? Giok Gongsunmu berisi teratai misteri tertinggi, lahir dari inti langit dan bumi, menyerap nutrisi matahari dan bak bulan. Mekar dengan kehendak kekaisaran yang menyresap ke 4 penjuru bumi. Mereka yang memperoleh bunga lotus memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mencapai tahta kaisar. Jika dapat dimurnikan menjadi pil, efeknya bahkan lebih baik. Dengan kata lain, benda ini adalah benda luar biasa yang dapat membantu para pendekar bela diri maju ke alam kaisar. Alam kaisar sudah merupakan puncak bagi para pendekar bela diri di alam bintang. Selain beberapa ramuan yang hampir punah, praktis tidak ada yang dapat membantu para pendekar bela diri meningkatkan peluang mereka untuk maju. Taimyo Baolian ada salah satu. Selain itu, ramuan ini sangat berbeda dari ramuan dan obat spiritual biasa. Ramuan ini secara fundamental meningkatkan pemahaman seorang seniman bela diri tentang do surgawi dan do bela diri. Memiliki efek yang tak tertandingi pada kemampuan seorang seniman bela diri untuk memadatkan niat kaisar mereka sendiri. Nilai ramuan spiritual seperti itu tak terbayangkan jika tokoh-tokoh kuat seperti Xia Zheng dan Wu Chang mendapatkan teratai Taimyo. Mereka pasti akan maju ke alam kaisar dalam waktu 5 tahun, tanpa kemungkinan gagal sama sekali. Alam kaisar adalah tulang punggung setiap sekte besar, inti kekuatan absolut. Kelahiran setiap ahli alam kaisar secara signifikan meningkatkan kekuatan sebuah sekte. Dengan berpikir seperti ini, nilai teratai Taimyo ini tak terukur. Hati Yangke segera terbakar oleh kegembiraan, tetapi segera ekspresinya berubah menjadi sangat muram, karena teratai Taimyo di hadapannya belum sepenuhnya mekar dan tidak dapat dipanen. Jika dia dengan gegabah memanennya sekarang, itu akan sangat mengurangi khasiat obatnya. Bahkan jika sudah mekar sepenuhnya, itu harus dikonsumsi atau dimurnikan menjadi pil dalam waktu yang sangat singkat. Jika tidak, khasiat obatnya akan cepat hilang. Di dunia ini, setiap keuntungan pasti ada kerugiannya. Khasiat luar biasa dari teratai Taimyo secara alami berasal dari kelangkaannya. Justru karena ia layu dan kehilangan energi spiritualnya dalam waktu 3 jam setelah mekar,
yang mendapatkan reputasi yang hampir legendaris. Oleh karena itu, bahkan jika teratai Mio mekar di suatu tempat di alam bintang ini, jika tidak ada yang menemukannya dalam waktu 3 jam, ia akan layu dan berubah menjadi lumpur lenyap. Sebelum menemukan cara untuk menyembunyikan fenomena langit ini terlebih dahulu, dilihat dari ini, mungkin ia tidak akan bisa mekar dalam waktu dekat. Jika ini terus berlanjut, itu hanya akan menarik semakin banyak orang, dan kemudian segalanya akan menjadi sulit. Yangga bergumam pada diri sendiri, tetapi melihat anomali yang jelas di langit, ia merasa tidak berdaya. Jika ia mahir dalam formasi, mungkin ia dapat menggunakan kekuatan formasi untuk mencapai hal ini. Tetapi pemahamannya tentang formasi masih terbatas pada kekuatan kasar yang tidak cukup untuk memberikan bantuan apapun di sini. Membawanya ke alam mistis kecil juga tidak mungkin. Teratai mistik tertinggi tidak dapat dipetik atau dipindahkan sebelum mekar. Jika tidak, ia akan layu. Sebagai seorang alkemis, Yangga tentu saja tidak dapat membiarkan tindakan sia-sia seperti itu. Untuk sesaat, ia begitu cemas hingga menggaruk kepalanya. Tepat ketika ia mulai cemas, suara mendesing terdengar dari udara, dan kemudian beberapa sosok bergas masuk dari berbagai arah. Berhenti tidak jauh darinya. Ada 3 pria dan 1 wanita. Wanita itu datang bersama pria lain, sementara 2 lainnya sendirian. Begitu keempatnya muncul, mereka semua menatap teratai mistis tertinggi. Masing-masing menunjukkan ekspresi terkejut dan kaget. Hanya wanita itu yang berpakaian seperti wanita muda melirik Yangga dengan santai. Tetapi setelah mengetahui bahwa ia hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do, ia tidak lagi memperhatikannya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.